Warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, nama budaya yang terpujikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Kenalkan, nama saya Panji Pratama Suhadi dari Teknologi Rekayasa Informasi angkatan 2024 dengan NIM 40043246200200 pada kesempatan kali ini dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang pemodelan dan kontrol sistem. Jadi, kita akan eksplorasi mendalam tentang pemodelan sistem dinamis dan penerapan strategi kontrol yang efektif. Hal ini bertujuan untuk pemahaman yang jelas serta komprehensif tentang konsep inti mendasar dari rekayasa kontrol. Nanti kita akan membahas modelan sistem seperti tangki air, terus dari pemodelan air atau gas, teman-teman. Dan nanti masih ada beberapa model-model yang lainnya. Hingga nanti saya akan mensimulasikan konsep dari persamaan itu ke dalam simuling. Oke, terus juga serta mendalami bagaimana kontrol PID dapat digunakan untuk mencapai kinerja sistem yang optimal. Oke, aku akan mengantarkan sedikit tentang pemodelan sistem. Pemodelan sistem adalah proses menggambarkan perilaku suatu sistem yang nyata dalam bentuk pemodelan matematis agar bisa dianalisis dan dikendalikan. Model ini menunjukkan bagaimana variabel input mempengaruhi output melalui hubungan dinamis tertentu. Biasanya ini sistem mengikuti nilai yang diinginkan meskipun ada gangguan atau disturbance yang berupa perubahan pada lingkungan ataupun yang lainnya. Untuk mencapai hal yang diinginkan, biasanya menggunakan sistem kontrol. Nah, dilihat pada di sini sistem kontrol terdiri dari beberapa elemen, yaitu set point yang kita inginkan, terus ada feedback yang akan diselisihkan dengan set pointnya lalu menghasilkan nilai error. Nilai error ini akan dikontrollerkan atau dikendalikan yang menghasilkan sinyal pengontrol yang akan diproses misalnya seperti itu yang akan yang merupakan dasar bagi pengendali untuk menyesuaikan sinyal penggerak agar sistem mencapai kondisi yang diinginkan. Salah satu pengendali atau sistem kontrol yang paling umum adalah PID controller, yaitu proporsional, integral, dan derivatif. Komponen dia bisa dilihat di gambar berikut. Inputnya akan diselisihkan dengan output atau dari feedbacknya lalu menghasilkan nilai error. Nilai errornya di mana komponen proporsional mengatur respon sistem berdasarkan error saat ini. Lalu ada integral yang memperbaiki kesalahan yang terakumulasi dari waktu ke waktu. Kemudian komponen derivatif memprediksi arah perubahan error sehingga sistem bisa bereaksi lebih cepat. Sehingga kombinasi dari ketiganya membuat sistem lebih stabil, responsif, dan presisi. Selain pendekatan PID, ada juga sistem modern yang dikendalikan dengan state machine, yaitu yang menangani alur logika transisi sistem secara discrete yang menggambarkan keadaan state yang mungkin dimilikinya serta transisi antar state akibatnya input tertentu, misalnya sistem robot, otomasi industri, atau berpindahnya dari idle ke running, atau error bergantung dengan kondisi error. Sehingga state ini mudah diimplementasikan secara lebih struktur dan secara digital. Ya, kita bahas dulu kenapa pemodelan sistem itu penting. Karena dalam perancangan sistem memungkinkan kita untuk merancang sistem yang baru, lalu kita bisa memodifikasinya yang sudah ada dengan memahami perilaku dinamis sebelum implementasi fisiknya. Jadi kita bisa upgrade. Terus lalu ada analisis perilaku membantu memprediksi bagaimana sistem akan merespon berbagai masukan dan gangguan serta mengidentifikasi potensi masalah yang terjadi. Terus jadi ada optimasi kontrol. Yang hal ini menjadi dasar bagaimana untuk mengembangkan diri, maksud saya mengembangkan dan menyetel pengontrol. Maaf, saya sebenarnya salah.
mengembangkan dan menyetau kontrol agar sistem beroperasi sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan. Gitu. Jadi kenapa pemodelan sistem ini penting? Karena juga um, ya kita ingin mengembangkan lah dan menyetau pengontrol agar sistem beroperasi sesuai dengan yang kita inginkan. Gitu, teman. Baik, pada slide ini kita akan membahas model sistem kontrol pada sistem tangki air yang digerakkan oleh motor dan kartu atau time vessel ya teman-teman. Tangki air vessel. Pertama kita lihat bagian fisiknya. Sistem ini terdiri dari tangki berisi air dengan tinggi permukaan air yang dilambangkan dengan H. Air keluar dari tangki melalui saluran air memiliki hambatan R, ya teman-teman, dan air masuk melalui kapet yang diatur oleh motor. Laju aliran masuk ini disebut dengan variabel C juga, sedangkan laju aliran keluar disebut Q1. Perubahan tinggi air dalam tangki ini bergantung pada selisih antara aliran yang masuk dan aliran keluar. Kita sebutnya error, ya teman-teman, atau variabel C. Katup diatur oleh sudut bukaan dengan variabel, dilambangkan dengan variabel theta yang menentukan seberapa besar aliran masuk bisa lewat hubungan antar sudut bukaan dan laju aliran. Aliran diwakili oleh konstanta K sehingga Q2 sama dengan konstanta Q dikali theta Q. Kemudian katup ini digerakkan oleh motor DC. Motor menerima tegangan input F atau variabel F yang berasal dari penguat atau amplifier dengan penguatan KS. Poros motor berputar dengan posisi sudut theta m. Kecepatan theta m ini dan percepatan theta m sudut motor dihubungkan ke katup melalui sistem transmisi atau gear dengan rasio N. Ini N ya teman-teman. Nah, yang mana sehingga theta C di sini dengan theta M di sini sehingga theta C sama dengan theta M per N. Di sisi kontrol, sistem ini memiliki sensor yang membaca tinggi air aktual dan mengubahnya menjadi sinyal tegangan menggunakan konstanta variabel KE. Tegangan sensor ini kemudian dibandingkan dengan tegangan referensi berupa variabel R menghasilkan sinyal error E sama dengan R dikurangi konstanta KE lalu dikalikan dengan H atau ketinggian. Sinyal error menunjukkan seberapa jauh tinggi air aktual dari tinggi air yang diinginkan. Nah, disinilah peran kontrol proporsional bekerja. Kontrol proporsional menghasilkan sinyal kondisi U yang sebanding langsung dengan error, mengikuti persamaan U sama dengan konstanta KT kali errornya. Artinya semakin besar error atau selisih antara set point dan tinggi air aktual, semakin besar pula tegangan kendali yang diberikan ke motor. Dengan demikian, motor akan membuka atau menutup katup lebih cepat untuk memperbaiki tinggi air agar kembali ke nilai yang diinginkan. Sebaliknya, jika errornya kecil, maka tegangan kendali juga kecil sehingga motor bergerak perlahan dan sistem menjadi lebih halus. Kombinasi antara amplifier dan penguatan KA, sensor dengan konstanta KE, dan pengendalian proporsional konstanta KP membentuk jalur umpan balik dan menjaga stabilan tinggi air di tangki. Nilai KP inilah yang menentukan respons sistem. Jika KP-nya terlalu kecil, sistemnya lambat menyesuaikan tinggi air. Jika konstanta proporsionalnya terlalu besar, sistem bisa menjadi tidak stabil dan berosilasi. Jika nilai KP-nya tepat, sistem akan stabil dan mencapai set point tanpa overshoot yang berlebihan. Secara umum, sistem ini membentuk closed loop sistem di mana tinggi air. Saya tegaskan ulang kembali, secara keseluruhan sistem ini dengan closed loop di mana tinggi air dikontrol secara otomatis melalui kombinasi sensor, penguat motor, dan katup. Model ini sangat berguna untuk
kemudian diimplementasikan ke dalam simuli agar kita dapat mensimulasikan respon sistem terhadap perubahan set point maupun gangguan serta melihat bagaimana perubahan nilai konstan KP atau nilai proporsional maupun dari performa pengendalian tinggi air. Oke, di sini kita akan mensimulasikan menggunakan MATLAB Simulink. Oke, teman-teman, di sini kita langsung aja buat di model di Simulink-nya. Kita buat yang pertama, kita akan membuat subsistem dari tangki airnya dulu, yang mana subsistemnya terdiri dari beberapa blok. Kita pakai blok di sini blok rem, teman-teman. Terus lalu ada gain-nya kita lamakan dengan variabel KF yang mengubah skala sinyal referensi agar sesuai dengan satuan sistem fisiknya ya teman-teman. Lalu di sini ada blok gain lagi. Sebelum itu kita sum dulu, yang mana inputannya dari kelasnya nanti kita lakukan gitu kan, menghitung nilai errornya dengan selisih antara referensi dan umpan baliknya. Dan di sini di umpan baliknya itu ada derivatif yang mana menggambarkan sensor mengukur laju perubahan ketinggian air dan mengubahnya menjadi sinyal umpan balik menjadi pengendali. Lalu dikalikan dengan hanya atau dikalikan dengan luas penampangnya. Ini rumus ini ya, rumus dari ruangan tangki airnya. Lalu ketika sudah mendapatkan hasil nilai error, kemudian akan digainkan dengan R. Inilah ini blok yang mengendalikan proporsional sinyal error yang dikalikan dengan SKP yang menghasilkan sinyal kendalinya. Lalu di sini kita lihat dulu hasilnya. Sinyalskopnya, nah di sini dia akan terus sinyalnya akan terus ke atas ya teman-teman. Bisa lihat ini. Ya, lihat terus ke atas seperti ini. Nah, di sini ini merupakan dari plan atau prosesnya ya teman-teman, tangki airnya. Ini kita akan buat jadi subsistem. Kita akan menambahkan kontrol biar dia proporsional. Ini di sini kita ubah dulu biar lebih terlihat. Kita gunakan gambar tangki air. Nah, terus lalu kita tambahkan di sini. Nah, lalu di sini kita tambahkan lagi subsistem. Kita bikin controllernya teman-teman. Yang mana di controller ini kita menggunakan blok-blok yang pasti gain lalu ada sum, lalu ada integrator, lalu ada gain lagi, lalu ada gain lagi. Dan di sini kita atur nama-nama variabelnya dulu.
kita masukkan dulu nilai variabelnya di MATLAB ini editornya teman-teman, atau bisa di command window juga bisa, yang mana nanti nilainya akan masuk ke workspace-nya sini teman-teman. Namanya nilai variabelnya itu kita tambah, ini kan KA sudah ada, berarti KE kita kurang KE biasanya KE sama dengan 200 titik 2, ini kita bisa sebagai ini persen kan sama dengan 100. Ini jika sebuah aplikasi sudah cukup, baru kita masukkan atau mengganti variabel-variabelnya. Yang pertama, gen yang pertama di sini kita ubah namanya jadi KE dikali bintang atau dikalikan dengan KA kenapa kita lihat dulu apakah di sini ada yang salah. Nah, ini di sini udah kebaca teman-teman nilai ini. Oh, sorry. Kita belum running teman-teman di sini. Jadi udah masuk ya nilai ini. Nah, kita running dulu biar dia masuk. Nah, ini kita ubah lagi coba. Aduh, salah. Nah, nilai KA ini kita kalikan dengan KE. Nah, baru tidak error ya. Lalu di sini ada lalu kita buat ini enggak inputnya teman-teman. Lalu nilai feedbacknya kita jadi gainnya kita beri nama konstan kakak. Lalu akan menghasilkan nilai error yang akan diintegrasikan lalu dibuat 1%.
Oke, kita akan kembali aja langsung ke ini. Ini misalnya kita masukkan, kita beri nama controller. Nah, oke teman-teman, jadi di sini kita pakai konstan. Jadi kita ngambil set pointnya, terus di sini ada sum, kita selisihkan hasilnya, kita pakai blok sum dengan set point dengan hasil controllernya, terus menghasilkan nilai error yang akan diproses oleh controller di sini, yang kemudian nanti akan menjadi plan atau prosesnya di tangki airnya. Lalu kita lihat hasilnya. Nah, di sini sama sebenarnya dengan sistem loop ini, menggunakan loop tertutup yang sebelumnya aku jelasin di pemodelan sistem, di slide pemodelan sistem. Nah, di sini kita lihat hasil grafiknya. Nah, di sini ini kita set pointnya 1 ya teman-teman, tapi di sini grafiknya ini masih kurang dari 1. Sedangkan di sini overshotnya itu tinggi sekali ya teman-teman. Coba kita ubah nilai KF-nya di MATLAB-nya. Kita ubah nilai Nah, teman-teman bisa dilihat di sini di nilai KA-nya sebelumnya kan 20. Ini kita naikkan. Nanti kita lihat apa pengaruhnya ya, teman-teman. Kita naikkan lalu kita simulasikan, kita play, mana playnya. Nah, ini ya, kita run sampai di sini berubah jadi 90. Oke. Langsung kita simulasikan, kita run. Di sini ke Simulink, kita balik lagi ke Simulink, kita run. Kita lihat hasilnya di oscilloscope, dan yap, di sini hasilnya satunya semakin meningkat ya teman-teman, mendekati nilai hasil set pointnya. Tapi di sini steady state-nya lebih stabil, tapi overshootnya itu lebih tinggi teman-teman. Di sini hal ini terbukti ya ketika KP-nya atau konstanta yang aku ubah tadi, konstanta proporsionalnya jika terlalu besar, sistem bisa bisa overshootnya tinggi, tapi overshootnya tinggi, tapi steady state-nya itu lebih stabil gitu teman-teman. Tapi di sini 90 tepat. Coba kita lebih naikin lagi nilai KA-nya, kita ubah jadi 200 ya teman-teman. Coba apakah yang terjadi jika nilainya itu tinggi sekali. Sorry, kita belum run di teman-teman. Udah 200 ya, udah 200. Terus kita di sini kita lihat, saya teman-teman. Nah, kalau misalkan dia terlalu besar, di sini kita bisa lihat, jadi dia tidak stabil teman-teman. Jadi jika terlalu besar, sistem bisa jadi tidak stabil dan berosilasi teman-teman. Di sini lihat dari satunya di sini, sedangkan di sini 0,995 ya teman-teman, 200. Nah, coba kita lebih kecilkan, misalkan jadi 2 teman-teman. Apakah yang akan terjadi? Ini nilai total proporsionalnya. Sini udah berubah jadi 2 nilainya. Nah, apa gitu, apa yang akan terjadi? Coba loading teman-teman. Nah,
Jika nilainya terlalu kecil, di sini sistemnya akan lambat, teman-teman. Di sini sistem akan lambat atau terlalu kecil ya, teman-teman. Terlalu kecil sehingga sistemnya menyesuaikan tinggi airnya nggak sampai ke set point-nya. Nah, di sini kan 0,5. Nah, di sini kita lihat nih, dia cuma sampai ke 0,6, sekitar 0,6, teman-teman. Kalau teman-teman bisa lihat di sini, sistemnya hanya bisa sampai 0,6 dan itu sangat jauh sekali dibanding 1. Nah, maka dari itu kita harus menemukan KP yang tepat atau nilai konstanta proporsional yang tepat. Kalau misalkan tadi 20, berarti kita pakai 90 ke 75 atau mungkin 80, teman-teman. Biar overshootnya itu, biar dia stabil di angka 1 itu seperti apa, atau di angka berapa. Nah, dapat dilihat di sini ya, teman-teman. Ini angkanya masih ada overshootnya, masih tinggi overshootnya. Namun di sini sehingga dapat disimpulkan bahwa nilai proporsional berperan sangat penting dalam menjaga kestabilan dan kecepatan respon sistem. Nilai proporsional yang kecil akan membuat sistem bekerja lambat dan mencapai tinggi air yang diinginkan, karena motor memberikan respon yang lemah terhadap perubahan error. Sebaliknya, jika reprosesornya besar, sehingga sistem akan merespon terlalu agresif, menyebabkan osilasi atau bahkan ketidakstabilan pada tinggi permukaan air. Oleh karena itu, pemilihan konstanta proporsional harus dilakukan secara hati-hati agar sistem dapat mencapai tinggi air yang diinginkan dengan cepat, stabil, dan tanpa overshoot yang berlebihan. Oke, itu aja dari saya. Kita akan langsung next ke sistem berikutnya. Oke, teman-teman. Jadi sekarang kita akan membahas dinamika sistem pegas massa peredam. Nah, jadi di sini sistem pegas massa peredam itu merupakan model fundamental untuk banyak fenomena fisik, mulai dari suspensi kendaraan hingga struktur bangunan yang bergetar. Nah, itu nanti ada sistem pegas massa peredam, teman-teman. Sehingga model matematika atau dinamika sistem ini dapat dijelaskan dengan persamaan diferensial orde 2, yang mana mempertimbangkan gaya pegas, inersia, massa, dan gaya perendaman. Dari fungsi matematika ini menerapkan transformasi Laplace, yang mana persamaan diferensial diubah menjadi fungsi transfer dalam domain S, sehingga memudahkan analisis stabilitas dan respon sistem. Seperti itu. Nah, dapat dilihat di gambar di atas ini, teman-teman, ada pemodelan dari sistem pegas ya, teman-teman, dari sistem pegas, yang mana sistem ini terdiri dari massa, pegas, dan peredam. Massa ini rumusnya dilambangkan dengan M, huruf M ya, teman-teman, di sini. Lalu ada pegas yang dihubungkan dengan huruf K, lalu ada peredam dengan konstanta C. Input sistem berupa perpindahan dasar yang disebut sebagai X, yaitu domain waktu, sebagai fungsi waktu. Sedangkan outputnya yang merupakan perpindahan massa yang disebut dengan Y sebagai fungsi waktu. Jadi outputnya ini merupakan fungsi waktu, teman-teman. Nah, dari sini kita bisa lihat yang mana berdasarkan hukum Newton, jumlah gaya yang bekerja pada massa sama dengan gaya inersia massa, sehingga gaya yang bekerja pada massa adalah gaya inersia sebesar M kali percepatan Y, gaya peredaman sebesar C dikali percepatan Y, serta gaya pegas sebesar K dikalikan Y. Di sisi lain, pegas juga menerima perpindahan dasar X, sehingga timbul gaya sebesar K kali X. Dengan demikian, persamaan gerak sistem dapat dituliskan dengan M Y double dot
lalu ditambah C dikali Y maksud saya dot ditambah K kali Y sama dengan K kali X, yang mana aku ulangi lagi, M itu merupakan massa, terus itu pegas adalah K, lalu Y adalah fungsi waktu, sedangkan C di sini merupakan perendaman, konstanta perendaman, sedangkan K adalah pegasnya ya teman-teman. Nah, jadi fungsi ini sering dituliskan ya teman-teman, sehingga mendapatkan parameter frekuensi natural, yaitu akar dari K dibagi M rasionya, sehingga jika nilai rendaman sama dengan 1, maka sistem menjadi critically damped ya teman-teman, artinya stabil tanpa osilasi ya. Jadi ketika rendamannya dengan 1 sama, maksud saya rendaman sama dengan 1, maka sistemnya stabil tanpa osilasi, sedangkan jika nilai rendamannya lebih besar dari 1, maka sistem overdamped atau stabil tapi lambat ya teman-teman. Nah, lalu di sini aku akan mungkin bisa mensimulasikan bagaimana itu yang tadi yang sebagai 1 atau nih. Ya, di sini aku buka dulu Matplotlibku ya teman-teman. Nah, aku udah bikin grafiknya. Teman-teman di sini ada menggunakan gain yang dimana itu mengkalikannya teman-teman. Dimana step ini merupakan mewakili perpindahan dari X, lalu konstanta sinyal K dikali ini ada gen yaitu K dikalikan dengan banyak sinyal ya teman-teman. Terus lalu ada dua sinyal feedback, yaitu minus C per M dikalikan Y, terus minus K yang dikalikan dengan C masuk ke sum, yang mana nanti akan dirata-ratakan kemudian dikeluarkan kembali dikalikan lagi. Nah, jadi sistem ini termasuk closed loop ya teman-teman. Nah, langsung saja kita run. Nah, nanti sistemnya akan gimana? Misalkan ini kita kasih input 1 ya teman-teman, semua 1 di mana 1 semua. Nah, di mana di sini teman-teman bisa dilihat, nah nilai 1 akan naik teman-teman. Nah, kenapa naik? Karena di sini kan dijumlahkan, dirata-ratakan dengan yang tadi ya, di sini ada dari sinyal feedbacknya minus sinyal feedbacknya dari integrator ya, di sini dihubungkan dengan sumnya. Nah, maka akan naik lalu stabil di angka 1 ya teman-teman. Di sini bisa dilihat gitu. Jadi oke. Mungkin teman-teman, karena sebelumnya kan kita belum mengubah nilai gen-gennya, kita ubah dulu nilai gen-gennya. Di sini kita ubah jadi 40.000, lalu 50.000. Nah, skopnya dia akan teman-teman. Nah, dia akan lama-lama dari naik, terus direndam sampai hasilnya 1 3 teman-teman. Nah, jadi sebenarnya sama, kita bisa menggunakan dengan transfer function. Kita akan menggunakan transfer function. Kita melihat apa perbedaannya, apakah sama atau berbeda. Seharusnya itu sama. Nah, jadi transfer function ini fungsinya untuk menyederhanakan dari semua blok function seperti ini, kita menyederhanakan jadi satu blok aja menggunakan transfer function. Jadi istilahnya untuk menyederhanakan. Itu, nah, dengan model matematisnya seperti ini, dengan persamaan Y per X dengan K per MS kuadrat ditambah CS ditambah K. Yang diketahui K-nya di sini kan 40.000, lalu di sini CS 50, MS di sini 1,5. Nah, kita ubah aja di sini kita ubah 40.000 ya, 40.000 ditambah 2.000.
1/25 ini 150 ini 40. Nah, selanjutnya ini teman-teman. Nah, maaf nih teman-teman, di sini kita pakai 25 yang 1 ya. Nah, itu juga kita lihat di skop ini itu harusnya sama. Ini ya, yang satunya seperti ini. Untuk itu coba kita pakai yang punya sinyal, yaitu kita pakai demo. Satunya demo. Nah, kita pakai move, bukan demo, saya pakai buat menyatukan berubah sinyal. Oke teman-teman, kita bisa dilihat dia di sini nilainya sama ya teman-teman, di skop 2 nih. Nilainya ini hampir benar-benar tidak ada perbedaan. Di sini kita bisa dilihat bisa lagi mungkin sama teman-teman. Nah, untuk memastikan datanya kita akan menggunakan jadi dengan demikian dapat disimpulkan model Simulink ini, yaitu dinamika sistem pegas dan massa peredaman, ini berlangsung dari persamaan diferensial sistem massa pegas peredam, sehingga respon sistem terhadap input output menunjukkan bahwa massa akan mengikuti gerakan dasar. Jika rendaman kecil, output akan berosilasi terlebih dahulu sebelum stabil. Namun, jika rendamannya besar, output tidak akan berosilasi terlebih dahulu sebelum stabil. Itu teman-teman. Oke, sekian aja dari saya. Oke teman-teman, kita lanjut ke analisis motor servo DC. Nah, di sini kita bisa lihat pada slide ini menjelaskan tentang analisis motor servo DC, yaitu bagaimana hubungan antara sisi listrik dengan sisi mekanik dari motor DC. Di bagian kiri atas yaitu terlihat rangkaian armature yang terdiri dari resistor, induktor, dan sumber tegangan listrik. Ini armature ya. Ini listrik. Arus yang mengalir di lilitan armature dilambangkan dengan I, lalu di sini ada resistor dilambangkan dengan R, induktor dilambangkan dengan L. Lalu ada motor menghasilkan torsi, terus kita sebut T, yang memutar rotor, dan kecepatan sudutnya yang dilambangkan dengan theta atau omega. Persamaan di sini di kanan menjelaskan tentang F itu tegangan, yaitu dimana kita pakai hukum tegangan, hukum RLC. Mungkin teman-teman ini arus kali hambatan, terus ditambah dengan induktor, besarnya induktor dikali arus sudutnya. Arus sudutnya ditambah E-nya konstantanya. Lalu ada gaya gerak balik. Nah, ini gaya gerak balik yaitu E dikali KB per theta dot, yang mana fungsinya itu gaya gerak balik sebanding dengan kecepatan motornya, di mana
KB merupakan konstanta torsi dan back EF. Lalu ada T torsi motor dikali dengan konstanta torsi dikali dengan arus ini ya teman-teman, dengan arus, atau T dikali dengan J dikali B. Oke, jadi pemodelan motor servo DC ini adalah komponen penting yang banyak diaplikasikan di robotika dan otomasi karena kecepatan yang mengontrol posisi, kecepatan, dan torsi dengan presisi. Biasanya di robotik, robotik gitu ya teman-teman. Terus ada pemodelan motor servo, pemodelan dengan domain S. Nah, yang tadi aku jelasin dengan rumus-rumus yang tadi direpresentasikan dengan listrik dan mekaniknya, memodel ini ke domain S. Nanti kemudian menganalisis karakteristiknya dengan over respon transient, terus overshoot, dan waktu penetapannya. Sehingga di sini kita bisa turunkan fungsi transfer motor servo DC, yaitu hubungan antara tegangan input dengan dan kecepatan atau posisi output datanya. Nah, ini ya teman-teman datanya. Lalu kita akan menggambarkan, mensimulasikan bagaimana servo model ini dimodelkan di simulingnya. Oke, baik teman-teman. Jadi ketika kita sudah meresponkan, kita lihat di sini ya di simulingnya. Jadi ketika rekonstannya masuk, lalu diintegralkan dengan rumus yang tadi di persamaan diferensialnya, itu ke domain S. Oke, disederhanakan dengan Laplace. Nah, di sini disimulasikan, nanti ketemu hasilnya seperti ini. Jadi output motornya, gelombangnya dia akan menstabilkan di angka 1. Aku setting di angka 1 dengan variabel seperti ini ya teman-teman. Variabelnya A-nya itu segini, B-nya 0,1, terus KB atau J-nya 0,01, L-nya, nilai L-nya itu 0,5. Ini ya teman-teman. Jadi nanti dia akan step up atau tekankan ke nilai 1. Ini dia dari 0, terus lama-lama dia akan naik 0,1, 0,2 hingga nilainya nanti di angka 1 yang akan stabil teman-teman. Kita lihat ya di sini nih, dia akan stabil di angka 1 di angka, maksud saya di angka 0,1, mohon maaf ya. Dari 0 waktunya 0. Nah, dia sampai ke 0,1 itu sekitar di angka 3, di detik ketiga gitu ya teman-teman. Itu aja simulasinya. Maka yang bisa disimpulkan dari pemodelan ini, jadi untuk sebuah domain fungsi transfer atau mungkin pemodelan bisa menggunakan analisis, maksudnya bisa digunakan di analisis motor servo. Nah, dari hasil pemodelan dapat disimpulkan bahwa motor servo DC dapat dimodelkan menggunakan hubungan antara sisi listrik dengan sisi mekanik. Sisi listrik menggambarkan hubungan antara tegangan arus, tahanan, induksi, dan gaya gerak balik atau back EMF. Sedangkan sisi mekanik menggambarkan dengan torsi, kecepatan, sudut, dan inersia, dan GSK. Dalam simuling, model diwujudkan dengan blok sistem gain, blok gain yang ini teman-teman,
blockchain, sum, integrator, di mana integrator digunakan untuk menghitung arus, kecepatan, dan posisi dari turunan waktunya masing-masing. Sehingga secara keseluruhan model ini membantu memahami bagaimana tegangan output atau sisi, atau yang paling saya bagaimana tegangan input mempengaruhi kecepatan dan posisi motor. Saya ulangi lagi, sehingga secara keseluruhan pemodelan ini membantu kita memahami bagaimana tegangan input mempengaruhi kecepatan dan posisi motor yang menjadi dasar penting dalam perancangan sistem kontrol, kecepatan, dan posisi motor servo DC. Begitu saja, kita lanjut ke pemodelan yang lain. Pada slide ini kita akan membahas tentang PID controller. Pada kali ini kita akan membahas PID controller. Aku akan sedikit menjelaskan kembali atau menjelaskan lebih dalam tentang PID controller. Pertama-tama kita lihat dulu, kita akan mengulas sebelumnya di kontrol sistemnya teman-teman. Setiap sistem kontrol dimulai dengan comment atau variabel atau set point atau referensi. Itu nilai kita inginkan agar mencapai sistem. Ini dinamika dengan hasil atau variabel selalu menghasilkan nilai error, yang mana error ini kemudian masuk ke dalam controller yang akan diproses dan menghasilkan sinyal proses yang masuk ke dalam plan atau prosesnya, yang mana proses ini akan menghasilkan kontrol variabelnya seperti itu. Nah, sistem kontrol ini juga menggunakan PID controller. Nah, istilahnya didasarkan atau berdasarkan 3 komponen. Yang pertama proporsional term, yang mana komponen ini menghasilkan output yang sebanding dengan error saat ini, dihitung dengan konstanta proporsional dikali error dikali proporsional adalah gain proporsional. Integral ini yaitu ada I-nya itu integral, komponen yang mengintegrasikan atau menjumlahkan error dari waktu ke waktu dihitung sebagai KI integral error waktu diferensial T dikali konstanta I-nya. Ini adalah gain integralnya, lalu berfungsi untuk sebagai memori dari kesalahan masa lalu. Lalu ada derivatif, komponen ini menghitung laju perubahan atau turunan dari error yang dihitung sebagai derivatifnya sebagai KD DE dalam kurung T per DT diferensial T dikali konstanta D. Ini adalah gain derivatif, berfungsi sebagai memprediksi kesalahan di masa depan. Ketiga komponen ini dijumlahkan menggunakan simbol sigma atau sum untuk menghasilkan output controller yang merupakan sinyal kendali akan dikirim ke point. Input sistem ini yaitu input set point, lalu dan perhitungan dimulai dari error di titik pertama. Oke, kita ambil studi kasus atau contohnya. Kita bisa lihat di sini. Aku akan menjelaskan kembali dengan sistem tangki ya teman-teman, di mana sistem tangki ini Q2 merupakan laju alirannya, laju aliran yang masuk, lalu di sini ada H yang merupakan ketinggian airnya. Ketinggian air ini akan dibaca oleh sensor float atau sensor vakum. Nah, sensor maksud saya ya, dibaca oleh float, lalu sensor akan mengirimkan ke sinyal ke controller. Nah, controller akan menghasilkan nilai error, yang mana nilai error ini akan diakumulasikan atau dijadikan dulu dihasilkanlah ke sini, ke motornya. Nah, motor ini akan menggerakkan katup atau katup aliran dari laju aliran Q2-nya.
Nah, jadi kalau misalkan ketinggian hanya itu udah penuh atau airnya penuh, otomatis hanya tinggi, sensor plotnya tinggi kan di sini, seperti di sini. Nah, maka motornya ini akan menutup katupnya ya teman-teman, jadi laju alirannya tidak bisa banyak keluar. Nah, ini C1-nya merupakan laju aliran yang keluar. Nah, kalau misalkan kita terapkan sistem PID pada tangki air. Nah, di sini ketika kita sudah mengenali komponen sistemnya, lalu hubungannya yang pertama komponen proporsional, yang mana sinyal error adalah selisih antara set point dan ketinggian air aktual. Fungsi komponen P atau konstanta P dikali P errornya yang menghasilkan sinyal tegangan C yang proporsional ke motor. Jadi jika tangkinya kosong, otomatis kan errornya besar, maka C-nya juga besar. Jadi motor akan berputar lebih cepat, katup terbuka lebar dan air masuk deras. Nah, kelemahannya seperti yang kita bahas, controller akan menghasilkan steady state error. Level air akan stabil sedikit di bawah set point karena error walaupun kecil dibutuhkan untuk mempertahankan tegangan F00 yang menjaga katup tetap sedikit terbuka aliran di satunya. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, dimana kalau proporsional juga di ground ya teman-teman, kalau misalkan error ketinggiannya kita set point 50 meter, nah maka errornya di sini kita akan dihitung nanti di sensor, karena sensornya ngebaca 20 atau 50. Nah, di sini nanti KP-nya atau gain-nya yang akan bermain di sini, jadi akan mempengaruhi yang udah kita bahas sebelumnya tentang proporsional itu. Nah, lalu di sini ada komponen integralnya, yang mana integral kita tambahkan untuk mengakumulasikan errornya, sehingga error kecil yang persisten atau terus diakumulasikan oleh integral ini secara perlahan meningkatkan sinyal S atau tegangan ke motor, memaksa katup atau konstanta S-nya terbuka lebih lebar, sehingga level high-nya tepat mencapai set point. Nah, jadi perpaduan antara P sama I-nya ya. Nah, keuntungannya ini mengeliminasi steady state error yang tadi di proporsional tadi ya, kelemahan proporsional tadi. Nah, tapi resikonya jika terlalu besar bisa menyebabkan swashing atau airnya naik turun. Terus juga bisa menyebabkan overshoot, melebihi air yang di batas set point. Nah, makanya itu kita harus stabil. Lalu di sini ada komponen derivatif atau D, yang mana kita tambahkan ke sinyal-nya. Nah, ini fungsinya untuk apa? Komponen D mengukur seberapa cepat level airnya. Level airnya itu berubah. Jika airnya naik terlalu cepat, maka errornya itu berkurang drastis. Nah, fungsinya D ini atau derivatif akan menghasilkan sinyal negatif yang secara cepat mengurangi tegangan F ke motor, tegangan sini ya teman-teman, ke motor, sehingga membuat katup menutup sebagian. Jadi secara langsung derivatif ini merupakan pengereman dari antisipasinya dari overshootnya. Nah, di sini kita bisa lihat kesalahan derivatif ini mengurangi overshootnya, sehingga keuntungannya memberikan damping ke sistem, membantu menghilangkan overshoot, dapat membuat sistem lebih responsif terhadap perubahan yang mendadak, seperti ketika aliran keluar C1 tiba-tiba bertambah, yang tadi yang dari proporsional menjadi tidak terlalu besar. Nah, tapi perlu diingat, reaksi ini tidak mempengaruhi steady state error secara langsung, karena pada kondisi stabil laju perubahan errornya itu adalah 0. Nah, maka dari itu aku buat kesimpulan, jadi
Dengan mengombinasikan RCP PID ini, kita memiliki controller yang bereaksi terhadap pressure air saat ini, yaitu P profesional, lalu mengingat kesalahan masa lalu untuk menghilangkan error jangka panjang yang berupa itu adalah I atau integral, lalu memprediksi perubahan di masa depan untuk mencegah kelebihan atau kekurangan. Ini adalah komponen D atau derivatif. Nah, aku langsung aja buka di simulingnya, gimana kita akan memperlihatkan menggunakan PID-nya. Kan aku buka dulu MATLAB-ku. Yang tangki air proporsional, tapi kita ubah proporsional itu atau di komponennya kita ubah pakai PID, teman-teman. Caranya gimana? Di sini tangki airnya blok sistemnya sama, diagram bloknya sama. Ini aku belum kasih tadi. Nah, controller ini kita cari di sini namanya PID. Asalnya ketik. Nah, PID controller. Oke. Nah, kalau udah, langsung aja teman-teman dihubungkan di sini. Nah, ini maaf nge-lag. Nah, di sini aku kasih set point 1 ya, teman-teman. Terus di sini klik 2 kali pada PID controllernya. Nah, lalu ini aku masih setting satu-satu semua ya, teman-teman. Aku belum tune, nanti kita lihat apa perbedaannya. Nah, di sini PID-nya itu modelnya paralel. Kita lihat di sini. Nah, kita mengkombinasikan dari 3 variabel, yaitu P, I, dan D. Terus di sini kita paralelkan. Nah, seperti sistem yang udah aku jelasin ya, teman-teman. Di paralel itu di paralelin. Terus aku pakai stop stand 10. Terus kita running. Oh, maaf teman-teman, aku belum memberikan ini di sininya. Di semua yang tangki air kita harus ngeran dulu di sini biar dia workpace-nya ada. Jadi ada. Nah, di sini otomatis dia akan terisi. Tadi kan error. Oke, kita lanjut. Apa? Nah, di sini nilainya akan terus meningkat ya, teman-teman, seiring dengan waktunya. Jadi laju airnya akan meningkat seiring perubahan waktu. Dan kita kan mau mengontrol. Nah, PID-nya ini kita tune. Tadi kan nilainya cuma 1-1. Nah, kita tune otomatis. Di sini ada fitur di MATLAB yang namanya tune. Di tuning otomatis. Kita tunggu sebentar. Kita tunggu aja. Dia akan linear plan. Kita klik tune lagi. Jadi kita akan PID tunernya. Nah, di sini kita bisa mengatur respon time-nya. Kita bisa pilih, teman-teman. Coba ya. Nah, di sini kalau misalkan kita lebih slower, nah dia akan
meningkatkan ya teman-teman. Nah kalau misalkan di sini kita lebih fast, dia akan lebih cepat ke satunya. Sedangkan kalau misalkan aku bikin slow ya di sini. Nah di sini dia lama teman-teman, atau dia langsung ke sini. Nah makanya itu aku cepetin biar responnya itu cepat mencapai fase poinnya. Nah lalu di sini transistornya aku atur di sini aja kita. Nah di sini coba kita update blok, terus coba kita kasih. Nah di sini berubah nggak? Nah di sini berubah ya integralnya. Dan di sini proporsionalnya 0 0. Kita ngubah integralnya aja. Coba dia apakah berubah seperti yang detailnya. Nah di sini masih kelihatan masih stabil ya teman-teman, cuman masih ada overshootnya. Nah itu kita bisa atur lagi di sini bagaimana itu bisa menghasilkan jadi tanpa adanya yang tadi aku bilang ya, overshoot teman-teman. Coba ini aku maksin semua gitu, apa akan terjadi. Ya, aku cepat kan. Ini otomatis di sini PID-nya berubah tuh, di sini 4000 PID-nya. Ini dengan variabel yang berbeda. Ini aku lihat hasilnya seperti apa. Nah ini nanti warnanya teman-teman bisa lihat tuh apakah sudah yang diinginkan atau belum. Seperti itu. Nah ini masih overshootnya masih tinggi ya teman-teman. Nah itu teman-teman bisa setting sampai menghasilkan nilai yang ideal seperti itu. Oke, itu aja mungkin. Jadi aku bisa tarik kesimpulan lagi, yang mana PID inilah yang mengatur yang banyak digunakan oleh sistem kontrol, karena variabel-variabel itu saling berkaitan antara proporsional yang mendekatkan diri dengan nilai poin, tapi ada steady state errornya, lalu ada integralnya itu menangani steady state errornya, menghilangkan, lalu ada namanya derivatif itu menghilangkan atau mengurangi overshoot atau overlooknya. Mungkin itu aja. Oke, pada kali ini kita akan membahas tentang quarter car model atau model suspensi mobil. Model quarter car ini merepresentasikan dinamika sasis massa mobil atau variabelnya MC yang terisolasi dari roda, massa roda yaitu MS, pola sistem suspensi. Sistem ini terdiri dari peredam, damper yang kita variabelkan di sini C1 dan pegas spring K1, yang mana sasis sebagai MC. Massa sasis adalah penentu utama kenyamanan berkendara. Tujuan utama desain suspensi adalah memastikan massa sasis bergerak sekecil dan sehalus mungkin, mengisolasi getaran dari jalan. Suspensi C1 dan K1 suspensi bertugas menyerap energi benturan dari jalan dan menopang berat sasis. Kualitas suspensi ditentukan oleh bagaimana ia mencapai kompromi antara kenyamanan dan kemampuan jalan. Nah, jadi mempengaruhi bagaimana suspensi, kenyamanan berkendara dan kontak roda dan
dengan jalan saat menghadapi ketidakrataan permukaan jalan. Nah, maka dari itu dibuatlah sistem pemodelan suspensi mobil ini, yang mana respon sasis ini digunakanlah persamaan satu, yang mana Y C double dot sama dengan 1/m MC dalam kurung C1 kali YS min YC ditambah K1 YS min YC. Persamaan ini menunjukkan percepatan sasis YC double dot hanya bergantung pada gaya yang diberikan oleh suspensi C1 dan K1. Gaya suspensi ini harus bekerja optimal meredam gerakan massa bodi MC dengan cepat agar percepatan sasis juga dijaga seminimal mungkin. Nah, untuk persamaan kedua yaitu respon suspensi dan roda maupun yang di jalan. Respon massa roda YS double dot 1/ms dikali min C1 dalam kurung YS dot dikurangin YC dikurangin K1 dikali YS min YC tambah K2 kali X min YS, yang mana respon massa YS ini dipengaruhi oleh aksi suspensi C1 dan K1 dan gaya dari ban K2 dan C2 yang bersentuhan dengan jalan yang divariabelkan dengan X. Kinerja suspensi yang baik harus memastikan massa roda dapat mengikuti kontur jalan secara akurat, menjaga gaya dinamis stabil. Ini sangat penting untuk kemampuan jalan, road and holding, dan traksi. Nah, maka dari itu kita akan membuat pemodelannya seperti apa. Nah, aku langsung buka aja di Simulink. Nah, di sini kita akan memakai blok-blok apa saja. Yang pertama, yang pasti gain, lalu integrator, lalu scope, lalu ada sum yang bulat, terus kita ubah sumnya jadi kotak dan jadi rectangle atau kotak sumnya, lalu dibikin tiga operasi ya teman-teman, atau saya Nah, di sini transisi setelah kita memiliki persamaan gerak domain waktu seperti yang kita telah lihat dari slide di yang tadi, yaitu kita akan ke Simulinknya. Nah, untuk membuat bloknya tadi aku udah jelasin apa aja blok yang dipakai. Nah, lalu kita akan menerapkan hukum Newton, yang mana sigma F sama dengan massa dikali A-nya kali A streaming, yang mana streaming junction direpresentasikan sigma F dikali DI. Nah, lalu ada integrasi dari A, yaitu percepatan, yang kita gunakan integrator 1/S nya ini ya teman-teman. S nya yang pertama mengubahnya jadi percepatan, terus yang kedua menjadi posisi. Tadinya jadi yang pertama jadi mengubah percepatan menjadi kecepatan, terus yang kedua itu menjadi kecepatannya menjadi posisi Y terhadap waktu. Nah, lalu kita umpan balikan yang di sini yang kecepatannya kita kalikan kita feedbackkan di sini terhadap Nah, ini kita selisihkan dulu. Ini kan dihasilkan YS. Nah, terus di sini di bawahnya
dihasilkannya YC. Lalu kita selisihkan, lalu kita kalikan dengan C1. Nah, dikalikan C1, lalu sama di sini juga kan, di sini udah menghasilkan YS. Terus di sini di bawahnya sini menghasilkan YC. Kita selisihkan, lalu kita kalikan K1. Nah, K1 sama C1-nya kita jumlahkan ke dalam sum 1, lalu kita kalikan dengan gain 1 per MC sesuai dengan rumus awal yang pertama ya teman-teman. Kita kalikan. Nah, itu mendapatkanlah yang satu nih, yang model suspensi. Nah, kita akan lihat di blok di sini skopnya. Nah, lalu untuk persamaan kedua yang mana 1 per MS. Nah, di sini kan ada 3 ya teman-teman. Nah, blok integratornya sama dari yang satu di gain 1 per MS. Ini ada blok integrator yang mana blok integratornya ini di sini sebagai YC-nya ya teman-teman. YC dikurangin YS nanti kan ngasilin C1 yang tadi. Nah, sama nih. Nah, nanti C1-nya ini masuk ke blok sum. Nanti kita kurangin di sini. Hasilnya minus. Nah, lalu di sini K1 sama hasilnya K1 masuk ke blok sum, diminuskan. Lalu K2-nya itu kita masuk lagi di bawahnya, kita buat lagi baru dengan blok sum, lalu blok gain K2. Nah, lalu dari yang sini YS-nya ini kan kita udah dapat YS-nya. Nah, kita tinggal cari X-nya, kecepatannya. Maka kita gunakanlah block step ya teman-teman dengan final value 30 gitu. Nah, setelah gainnya udah dibuat, maka kita menginisialisasikan nilai dari variabel-variabelnya di MATLAB dulu, di MATLAB window atau editor ya teman-teman, di command window. Nah, di sini aku udah buat MC-nya itu 60, MS 12, K1 C1-nya 23 sama 20, K2-nya 700. Nah, di sini kita run. Nah, maka kita lihat respon dari suspensinya sama ini seperti apa. Nah, untuk melihatnya, nah di sini suspensi chassisnya kita lihat grafik chassisnya. Di sini ada peredaman ya teman-teman. Chassis atau rangkanya di sini tadinya naik sekitar 45, terus nanti ini diredam teman-teman. Nah, terus kita lihat yang suspensinya. Nah, di sini masih terdapat asilasi ya teman-teman. Nah, kita ingin mengubah biar asilasinya ini jadi lebih sedikit, yang mana kita akan mengubah nilai dari C1-nya ini. Ini mempengaruhi kan kita pilih 2. Kita run dulu di sini. Nah, lalu klik di sini run lagi. Kalau misalkan nilainya rendah, dia akan berosilasi, sangat banyak berosilasi ya teman-teman. Di sini nilai suspensinya. Nah, kalau misalkan dari peredamannya, wow, ini sampai menyentuh angka 50 ke atas ya teman-teman chassisnya. Terus diredam di sini kita lihat. Nah, lalu bagaimana kalau kita naikkan nilainya jadi 200? Nah, di sini osilasinya sudah baik ya teman-teman. Di sini sudah stabil di angka 30. Karena settingan awal di final value tadi aku ngasih nilai 30 teman-teman.
Nah di sini dia udah mulai stabil meskipun ada overshoot ya teman-teman, tapi akselerasinya sudah stabil di suspensinya. Lalu untuk peredamannya juga sama, di chassisnya, dia di sasis atau rangkanya di sini di bawah 1 dia naik sekitar hampir ke 40, tapi dia tidak sampai 40 overshoot, lalu stabil di angka 30 lebih ya teman-teman, di sini 30 lebih dikit ya, meskipun ini apa. Nah maka bisa disimpulkan nilai dari C1 ini, deskripsi dari respon YS dampaknya itu, kalau misalkan kita C1 nya rendah, maka dia tidak bisa rate holdingnya bisa hilang, jadi nggak stabil gitu. Jadi dia mengatur itunya tuh sangat tinggi sekali, tidak baik ya teman-teman. Nah lalu kalau misalkan C1 nya tinggi menyebabkan gaya dinamis. Nah ini antara body dan roda ini jadi lebih terikat, jadi kan grafiknya jadi hampir mirip ya tadi ya. Nah seperti itu. Kesimpulannya, peningkatan C1 yang berlebihan untuk kenyamanan YCC seringkali merusak kemampuan jalan. Dalam desain kita mencari kompromi antara respon body yang cepat teredam, kenyamanan, dan gaya yang dinamis ban yang minimal. Nah jadi kita harus nyari tahu dulu apakah nilainya nanti kebesaran atau kegedean. Nah untuk di sini kita udah dapat nilainya yang lumayan baik ya teman-teman, di angka 200. Kita harus lebih menganalisis lagi apakah nilainya terbesar atau kekecilan dengan melihat respon dari suspensi dan chassisnya. Nah kita lanjut di sini, kita akan mengubah ke domain S. Nah kita akan menggunakan transfer function atau transfer function block. Nah di sini kita pahami dulu bagaimana kita mengubah persamaan tadi menjadi domain S, atau ya jadi transfer function atau fungsi transfer. Nah di sini persamaan 1 kita bisa ubah jadi C1 kali S ditambah K1 per YS-nya itu sama dengan kan YC dibagi YS. Nah YS-nya itu MC S kuadrat ditambah C1 S ditambah K1, sehingga untuk ini itu kan ini chassisnya, nah dikurangin MS nya ya teman-teman. Nah tadi untuk MC nya, nah MS nya itu K2 per MS S kuadrat ditambah C1 S ditambah K1 ditambah K2 dikali X. Nah itu dikurangin dengan dengan MC nya tadi. Nah oke, kita langsung buat aja. Nah tapi kenapa sih kita perlu memindahkan gerak time domain waktu ke dalam S domain menggunakan transformasi Laplace? Ini kita menggunakan transformasi Laplace. Nah yang udah aku jelasin sebelumnya, ini untuk mengubah persamaan diferensial yang kompleks menjadi persamaan aljabar yang biasa, sehingga kita mendapatkan menganalisis respon frekuensi sistem, bagaimana mobil bereaksi terhadap kecepatan jalan yang berbeda. Dengan memanipulasi aljabar persamaan 1 dan 2, kita sudah ditransformasikan, kita sudah dapat 2 transfer utama. Yang aku jelasin lagi di sini. Pada massa body yang pertama, yang transfer fungsi yang pertama itu massa body terhadap massa roda. Nah yang kedua itu respon
respon massa rodanya atau suspensinya ya teman-teman. Intinya, dengan mengubah model K2-S, kita memiliki peta matematis fungsi transfer yang memungkinkan kita memplot respon sistem terhadap frekuensi, dan inilah yang kita gunakan untuk menentukan parameter M, C, dan K yang optimal untuk suspensi. Nah, oke, kita langsung buat aja ke MATLAB-nya. Kita buat di sini new teman-teman, yang baru ya. Nah, oke, di sini kita langsung aja cari function transfer. Kita cari transfer function. Nah, cari transfer. Lalu kita gunakan blok sum. Kita gunakan 3 blok transfer function ya teman-teman. Nah, di sini kita pakai sumber sinyalnya yaitu step kita masukkan transfer functionnya. Yang pertama numerator koefisien, itu kedua, terus yang di bawahnya denominatornya itu ms, klik aja ms spasi C1 terus dalam kurung K1 ditambah K2. Oke, kita dapat transfer function yang pertama. Oh ya teman-teman, aku lupa bilang di sini kita pakai transfer functionnya itu namanya functionnya orde 2 karena di sini nilainya itu orde 2. Nah, di sini ada feedback yang masih di sini.
blok sumnya kita tambahkan ya teman-teman. Nah, kita lihat grafiknya. Nah, di sini Selamat datang kembali di model quarter oscillasinya core. ini oscilasinya Dalam besar video sekali ini, ya teman-teman. saya akan menunjukkan cara Nah, di menerapkan sini koefisien redaman bervariasi dalam model Anda. si itunya, Saya akan melakukannya dalam model domain waktu dengan chassisnya memeriksa atau gaya yang badannya diberikan. dari mobilnya, bodi Kita memiliki mobilnya. dua gaya. Gaya yang diberikan oleh Di sini- angka selama langkah kompresi di dan sini gaya selama kita apa yang lihat kita sebut langkah diredam pemulihan. cukup banyak sekali Sebuah ya angka dalam teman-teman. gerakan akan memberikan dua gaya ini karena Kenapa? alasan yang Karena sangat aku sederhana. variabelnya Kecepatan berubah di angka sini berubah ketika seiring waktu. indikatornya. Satu hal penting yang perlu diingat, dalam kehidupan nyata koefisien redaman tidak konstan. Aku dijelasin sebelumnya. Koefisien redaman kompresi Di sini sama berbeda aja dari seperti koefisien redaman rebound. capacitor blok yang sebelumnya, hanya saja Dan saya mengatakan di sini koefisien bukan itu koefisien kita karena koefisien sederhanakan redaman menggunakan juga berubah fungsi- dengan kecepatan. fungsi transfer. Jadi Transfer ketika blok. Anda membangun sistem yang mencakup Nah, di redam, sini aku Anda harus 100, memiliki di apa sini yang kami sebut grafik cukup redam yang stabil menunjukkan ya, teman-teman. hubungan Di antara sini kecepatan oscilasinya redam dan gaya yang cukup diberikan pada baik. kedua langkah kompresi dan Atas pemulihan. suspensinya, lalu di sini Untuk model mobil seperempat, saya memiliki tabel ini yang menghubungkan kecepatan dan koefisien lumayan. jumlah yang telah saya gunakan dalam kedua Ininya langkah kompresi dan rebound. 30-nya. Jadi bagaimana Sini saya akan cukup mengimplementasikan data ini ke dalam Oke, model kita saya? langsung lanjut lagi aja. Saya perlu membuat Dengan- model dan menggantinya dengan koefisien angka C1. Model ini mengambil kecepatan angka sebagai input dan menghasilkan koefisien. Maaf teman-teman. Oke, kita langsung lanjut lagi aja ke menggunakan transfer function yang ini teman. Nah, ini kita analisis dulu. Nah, kalau misalkan time domain melihat bagaimana perpindahan bodi mobil dan roda berubah seiring waktu saat kendaraan melewati gunung atau lubang, hingga S domain menganalisis stabilisasi sistem, frekuensi alami, dan bagaimana sistem frekuensi gangguan yang berbeda. Nah, di sini buat ini aku akan menunjukkan pengembangan model quarter car dari sistem linear standar menjadi sistem non-linear. Oke, jadi di slide ini aku akan menunjukkan pengembangan model quarter car dari sistem linear standar menjadi sistem non-linear dan dengan koefisien rendaman variabel dengan dilambangkan dengan C variabel yang lebih realistis. Nah, konsep rendaman non-linear model quarter yang sebelumnya itu kan menggunakan C1 yang konstan. Nah, ini tuh pada kendaraan yang nyata kalau keadaannya itu tuh nggak relevan lah. Nah, sedangkan redaman adalah non-linear, bergantung dengan kecepatan relatif antara bodi dan roda, yaitu persamaan V sama dengan VC dikurangin VS. Nah, tabel di kiri yang ini, di sini teman-teman menunjukkan koefisien redaman yang bervariasi bergantung dengan kecepatan relatif mm per s-nya. Yang mana kita lihat, aku zoom ya di teman-teman di sini. Masuk lagi. Nah, di sini ada C compression sama C rebound. Nah, perbedaan nilai C untuk kompresi dan rebound ini sangat umum. Disengaja tujuannya untuk mengoptimalkan kenyamanan dan handling secara terpisah. C compression digunakan saat suspensi mengerut sehingga VC dikurangin VS. Jadi C compression itu lebih besar dari 0, sedangkan C rebound itu VC dikurangin VS, yang mana V rebound itu kurang dari 0 atau negatif. Jadi gampangnya tuh C compression itu plus, C rebound itu minus, gitu teman-teman. Nah, di sini kita akan menerapkan nih, teman-teman. Nah, di sini mengilustrasikan bagaimana kecepatan relatif menentukan gaya redaman. Nah, di sini diketahui VC-nya itu kan 25. Nah, di mana VC itu kan kecepatan bodinya 25 mm per s. Lalu VS-nya itu minus 50 ms ke arah atas. Di sini ya, teman-teman, ke arah atas ms.
sehingga maka kecepatan relatifnya atau V-nya ya udah kita tinggal kurangin VC per VS, yang dihasilkan adalah 75 ms. Nah, ini adalah compression karena nilainya itu positif. Nah, oke, aku langsung kita akan mensimulasikan aja bagaimana menggunakan chord ini di rekaman. Nah, yang pertama kita masukin dulu nih variabel tambahan. Untuk C kompresnya kita masukkan sebagai C underscore com sama dengan contohnya. Lalu sini kita cari ribbon, jangan lupa. Ini kita masukkan ke dalam workspace-nya, kita run, lalu kita bikin di simulingnya. Nah, kita pakai yang persamaan domain waktu tadi, lalu kita bikin subsystem. Oke, teman-teman, di sini aku ulang lagi ya di subsystem, di lookup. Nah, di tabel data kita pakai C variabel C compressionnya tadi, terus breakpointnya pakai V. Nah, di sini di quarter mobilnya, di sini command Windowsnya itu kita pakai variabel untuk memasukkan workspace-nya. Pastikan variabel-variabel yang tadi sudah masuk ke dalam workspace-nya. Nah, lalu ketika sudah, dia akan grafiknya seperti ini, menunjukkan sini ya, teman-teman. Nah, lalu kita copy aja di sini. Nah, lalu itu kan yang tadi yang compression, ya di sini kita edit yang satunya itu variabel remnya ya, teman-teman. Rem. Oke. Dan kita apply. Lalu kita lihat grafiknya seperti apa. Nah, dia tidak berat seperti ini. Oke, benar. Kita langsung lanjutkan bikin subsystemnya.
aku pakai switch yang mana itu ketika hasilnya ya teman-teman, hasil dari inputannya yang nanti coba aku pakai nilai konstan dulu. Nah, aku pakai nilai konstan. Misalkan ya teman-teman, di sini nilainya aku tulis 25. Ini aku kasih display. Nanti kita ganti jadi input output. Nah, aku mau jelasin aja cara kerjanya gimana. Oke, kita run, teman-teman. Nah, dia akan 12 pasti. Seperti yang di sini, 25 yang pertama itu 12. Di sini. Ini 25-nya 12. Karena nilai inputnya itu positif. Nah, gimana kalau misalkan aku kasih inputannya negatif? Seharusnya berubah. Nah, hasilnya pasti 4. Dia pasti bakal memilih yang bawah ini ya teman-teman, yang C. Ini completion rate ya teman-teman, yang F-nya. Yang reboundnya teman-teman, kan aku sudah jelasin yang tadi, kalau rebound itu dia hasilnya negatif. Nah, makanya ketika aku nilainya negatif, maka yang di tabel rebound dia akan menghasilkan nilai yang rebound gitu. Beda kalau misalkan inputannya itu dia positif, dia pasti akan conversionnya positif. Jadi seperti itu. Oke, kita langsung aja dipakai di sini teman-teman. Oke, kita sudah jadi. Kita tinggal masukkan subsistem ini ke rangkaiannya, ke blok diagramnya. Oke, subsistem di sini kita putar dulu teman-teman. Oke, jika sudah diputar, kita tambahkan blok X, produk, mengalihkan, kita putar. Di sini gain yang C1 kita hapus aja dulu sementara. Tambahkan lagi blok sum.
periskop buat melihat. Oke, kita putar. Di sini. Oke, dirasa sudah terang. Nah, kita pakai lihat grafiknya. Nah, ini grafiknya suspensinya itu dia nilainya acak ya teman-teman, tidak beraturan atau acak. Nah, ada ini menunjukkan puncak-puncak yang tajam dan lembah-lembah yang sangat menukik ini, bahwa nilai koefisien rendaman C berubah secara drastis dari waktu ke waktu, sehingga perubahan ini terjadi karena perubahan arah setiap kali suspensi beralih dari kompresi ke rebound atau sebaliknya. Sistem langsung berpindah dari menggunakan kolom C kompresi ke kolom C rebound atau sebaliknya, hingga perubahan terus kedua ada dari perubahan kecepatan. Bahkan dalam satu fase, misalkan kompresi, nilai C-nya berubah terus-menerus karena kecepatan relatif VC dikurangi VS merubah saat mobil misalnya melewati gundukan. Nah, kesimpulannya dari grafik ini secara visual membuktikan bahwa kita telah berhasil memodelkan rendaman nonlinier, di mana C bukan lagi parameter konstan, melainkan variabel dinamis yang mencerminkan perilaku shock absorber nyata. Ini meningkatkan akurasi simulasi quarter car model secara signifikan. Oke, mungkin itu aja. Mungkin aku mau nambahin sedikit kesimpulan. Nah, kesimpulan dan langkah selanjutnya. Pemahaman fundamental. Yang pertama, pemodelan sistem dan kontrol PID adalah dasar untuk merancang sistem yang efisien dan stabil di berbagai bidang teknik. Lalu ada aplikasi praktisnya, dari tangki air hingga mobil, suspensi mobil atau lebih tepatnya. Prinsip-prinsip ini memungkinkan kita untuk mengoptimalkan kinerja dan keandalan sistem yang nyata. Lalu eksplorasi berkelanjutan. Nah, dorongan untuk terus belajar dan menerapkan konsep-konsep ini ke dalam proyek-proyek yang lebih kompleks dan inovatif. Terima kasih atas perhatian dan tontonannya. Mari kita terus berinovasi dalam dunia rekayasa kontrol. Terima kasih, saya Panji Pratama.